Halo anak-anak, dimanapun kalian berada. Nah, pada materi matematika kali ini, Pak Sentana akan menjelaskan materi yang pertama di kelas 9, yaitu bentuk pangkat. Bentuk pangkat. Nah, jadi untuk materi ini, bentuk pangkat, kalian boleh menggunakan buku-buku yang sudah dibagikan dari sekolah, contohnya buku LKS dan buku paket matematika. Jadi sebenarnya semua materi ini yang akan Bapak sampaikan sekarang itu sudah ada di buku paket matematika, ya. Oke. Nah, bentuk pangkat. Nah, bentuk pangkat itu seperti apa sih, Pak? Nah, itu pertama dulu kalian harus tahu dulu ya. Nah, bentuk pangkat. Nah, misalnya seperti ini anak-anak. Bentuk pangkatnya kalian bisa temukan 2 berpangkat 3. Nah, 2 pangkat 3 itu berapa anak-anak? Berarti 2 kali 2 kali 2 sama dengan 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. Kemudian contoh yang lain. 4 berpangkat 2. Itu artinya 4 kali 4 sebanyak 2 kali anak-anak. Berapa? 16. Kalau ada lagi 2 berpangkat 5. Berapa itu, Pak? Nah, artinya 2 ini dikalikan sebanyak 5 kali, bukan dijumlahkan ya. Jadi 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Nah, sama dengan berapa? 32. 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. 8 kali 2, 16. 16 kali 2, 32. Nah, inilah contoh bentuk pangkat anak-anak. Ini yang akan kita pelajari. Nah, pertama, kalian sudah mempelajari apa itu konsep bentuk pangkat. Kemudian yang kedua, kita akan belajar sifat-sifat bentuk pangkat. Nah, ini yang akan kita pelajari anak-anak. Nah, ini yang paling penting. Nah, sifat yang pertama dari bentuk pangkat itu adalah 1. Nah, A berpangkat M kali A berpangkat N itu ditulis A M tambah N. Ini adalah sifat pertama. Gimana itu Pak Guru maksudnya? Nah, tolong perhatikan dengan baik ya. Ini ada suatu bilangan yang berpangkat M dikalikan dengan bilangan yang sama berpangkat N. Itu bisa menghasilkan bilangan itu dengan menambahkan pangkatnya M tambah N. Contoh, ini bilangan A-nya ini harus sama. Contohnya 2 berpangkat 3 kali 2 berpangkat 2 misalnya. Nah, gimana caranya? Ini adalah A, ya. Ini A, nah, sedangkan A itu harus sama ya. Ini adalah M-nya, 2 ini adalah N-nya. Sehingga kita ikuti ini rumusnya ini. A berpangkat M tambah N. A-nya berapa anak-anak? 2. Kemudian M-nya berapa? 3. 2 berpangkat 3 tambah N-nya berapa? 2. Nah, 2 berpangkat 3 tambah 2. Berapa anak-anak? 2 berpangkat 5. Sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Berapa anak-anak? 2 pangkat 5? Oh, di atas sudah ada. 32. Oke, sana anak. Nah, kemudian contoh yang kedua ya, biar lebih paham kalian untuk sifat yang pertama. 3 berpangkat min 3 ya kali 3 berpangkat
4 misalnya. Nah, oke. Kita analisis lagi anak-anak. A-nya berapa? Nah, ini adalah A. Ini adalah A. Ini adalah apa anak-anak? Iya, betul. M. Dan 4-nya ini adalah N. Nah, masukkan sekarang rumus di atas. A berpangkat M tambah N. Ya. Nah, berapa rumusnya? Gimana? Kalian bisa menebaknya dulu. 3. Ya, M-nya berapa? Min 3 tambah N-nya berapa? 4. Nah, sama dengan 3 berpangkat min 3 tambah 4. Berarti 3 min 3 tambah 4 berapa anak-anak? Yuk, tadi kita sudah belajar di bilangan bulat. Gunakan garis bilangan. Kalau kalian misalnya bingung, min 3 tambah 4 itu berapa? Nah, oke, Bapak bantu ya pakai bilangan. Nah, misalnya ini 0, di sini min 1, min 2, min 3. Nah, 1, 2, 3. Nah, berarti min 3 tambah 4 berarti min 3 ke kanan sebanyak 4 kali. 1, 2, 3, 4. Hasilnya berapa anak-anak? Hasilnya adalah 1. Berarti 3 berpangkat 1. 3 berpangkat 1 itu berapa anak-anak? Ya, 3. Nah. Oke. Mengerti anak-anak? Nah, jadi tinggal jumlahkan saja. Kemudian contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga, misalnya 4 berpangkat min 2 kali 4 berpangkat misalnya min 1. Nah, sama dengan berapa anak-anak? Nah, ini adalah A-nya. A-nya berapa? A-nya 4. M-nya berapa anak-anak? A-nya berapa? A-nya negatif 2. Kemudian tambah berapa N-nya? Min 1. Ya. Nah, sehingga bagaimana menyelesaikan ini? Ingat, 4 berpangkat min 2 tambah negatif 1. Ya, ingat, di kelas 7 kalian sudah belajar operasi bilangan bulat. Plus ketemu min. Ya, berapa anak-anak? Kalau plus ketemu min berarti itu adalah min 4 berpangkat negatif 2 plus ketemu min berarti min ya kurang 1. Nah, di mana dapat kurang ini? Karena ini plus ketemu min. Nah, jadinya negatif. Ya. Ini 1. Nah, berapa anak-anak? Negatif 2 kurangi 1 berapa? Kalau bingung, gunakan garis bilangan. Oke. Coba lihat. Di sini 0. Nah, di sini min 1, di sini min 2. Di sini 1, 2, di sini min 3, min 4. Nah, lihat. Negatif 2 kurangi 1. Itu artinya cari dulu negatif 2. Nah, cari dulu negatif 2 kurang. Nah, kurang ini maksudnya dia bergerak ke kiri. Ya, bergerak ke kiri sebanyak 1 kali. Kalau yang tadi mana itu? Ini ya. Bergerak ke kanan sebanyak 4 kali karena plus. Nah, oke, Bapak kasih catatan di sini ya. Kalau plus itu bergerak ke kanan. Bergerak kanan, B itu bergerak ya. Kemudian kalau negatif bergerak ke kiri. Ya, jangan sampai lupa anak-anak. Bergerak ke kiri. Negatif 2 kurangi 1. Artinya negatif 2
bergerak ke kiri sebanyak 1 kali. Nah, ini patokannya anak-anak di nolnya ini. Ya. Bergerak ke kiri sebanyak 1 kali. Nah, sebelah kiri min 2 apa? Min 3, min 4, dan seterusnya. Sebanyak 1 kali. Kita hitung dari sini. 1. Nah, berapa anak-anak hasilnya? Hasilnya adalah min 3. Nah, jadi 4 berpangkat negatif 2 kurangi 1 hasilnya 4 berpangkat negatif 3. Oke, nanti kita pelajari itu ya. Gimana sih mencari 4 berpangkat min 3 itu? Ada di sifat yang kedua. Jelas anak-anak? Bisa kan? Oke. Kemudian sifat yang kedua, ya. Nah, sifat yang kedua adalah jika ada suatu bilangan yang berpangkat negatif, misalnya A berpangkat negatif M, ya, itu ditulis sebagai negatifnya jadi 1 per A berpangkat M. Ini sifatnya. Jadi jangan dulu kalian bertanya di mana dapat ini Pak. Nah, ini adalah rumusnya. Sekarang Bapak berikan contohnya. Contohnya, misalnya kalian menemukan pangkat seperti tadi. Berapa tadi? Nah, 4 berpangkat negatif 3. Nah, berapa sih itu Pak? 4 berpangkat negatif 3. Kita lihat dulu. A-nya berapa anak-anak? A-nya adalah 4. M-nya adalah di 3. Jadi kita tulis, kalau ada yang berpangkat negatif, berarti kita tulis 1 per. Ya, karena ada pangkat negatifnya. 1 per A. A-nya berapa? 4. M-nya berapa? M-nya adalah 3, bukan min 3 anak-anak. Ini M-nya. Ini M-nya. Dan inilah M-nya. Bukan negatif 3. 4 berpangkat 3. Berarti, nah, berapa? 1 per 4 berpangkat 3. Itu artinya berapa anak-anak? 4 kali 4 kali 4. Berapa? 1 per 4 kali 4, 16. 16 kali 4 berapa? Tarik dulu. Ya, Pak tunggu. Ya, hasilnya adalah 64. Ya. Nah, berarti 4 berpangkat negatif 3 itu sama dengan 1 per 64. Tadi terjawab soal yang tadi ya. Nah, 1 per 64. Oke, itu contoh yang kedua. Hari ini kita hanya belajar 3 contoh saja ya, contoh sifatnya. Kemudian yang ketiga, nah, ada sifat. Dan yang ketiga ada sifat begini. Kalau tadi itu adalah perkalian, sekarang pembagian. A berpangkat M, ya, bagi A berpangkat N. Nah, gimana caranya anak-anak? Rumusnya adalah A berpangkat M kurang N. Artinya A berpangkat, pangkatnya ini kurangi dengan pangkatnya ini. Ya, ini adalah sifat yang ketiga. Jadi 3 sifat ini kalian harus hafal dan harus bisa. Ya, contohnya. Contohnya adalah ada 7 berpangkat 5 bagi 7 berpangkat 2. Berapa itu? Nah, lihat A-nya ini. Berapa A-nya anak-anak? Tuh, 7. Terus M-nya berapa? 5. Ini M-nya, ini N-nya. 5
kurang, ya, karena ini dibagi. Nah, 7 berpangkat 5 kurangi 2 sama dengan 7 berpangkat 5 kurangi 2 berapa anak-anak? Berapa? 3. Ya, sama dengan kalau 7 pangkat 3 itu artinya 7 kali 7 kali 7. Berapa anak-anak? Coba cari sendiri. Yuk. 7 kali 7 kali 7 berapa? Nah, 7 kali 7 berapa? 49. 49 kali 7. Berpikir, hitung susun, biasakan itu. 9 kali 7. 9 kali 7. Berapa? 63. Tulis. 3 simpan. 6. 7 kali 4. 28. Tambah 6. Berapa? Apa anak-anak? 34. Berarti 343. 343. Nah, sudah mengerti anak-anak? Bisa kan? Gampang sekali ini. Nah, lanjut. Contoh yang kedua Bapak punya. Misalnya 4 berpangkat 3. Ya, 4 berpangkat 3 bagi 4 berpangkat 1. Oke, 4 berpangkat 4 misalnya ya. Nah, berapa anak-anak? A-nya berapa? A-nya 4. M-nya berapa? M-nya 3. Terus kurangi N-nya ini. N-nya ini ya. N-nya ini. Terus berapa? 4 ya. Ini M-nya. Ini N-nya. Hasilnya adalah M kurangi N. Berarti 4. 3 kurangi 4 berapa anak-anak? Nah, kalau buat garis bilangan 3 kurangi 4 adalah negatif 1. Ya. Nah, sehingga 4 berpangkat negatif 1. Nah, seperti tadi ini anak-anak. Ini ingat sifat yang nomor 2. Kalau ada yang berpangkat negatif, itu berarti negatifnya jadi 1 per 4 berpangkat 1. Ya, sama seperti ini anak-anak. 4 berpangkat min 1 berarti 1 per 4 berpangkat 1. Nah, nih berarti berapa anak-anak? 1 per 4. Berarti 4 berpangkat negatif 1 itu adalah 1 per 4. Oke, anak-anak. Hanya itu yang saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Ingat, pelajari ketiga sifat ini ya. Konsepnya ini, kemudian sifat-sifatnya. Yang pertama sudah Pak jelaskan. Ya, ini sifat yang pertama. Kemudian ini adalah sifat yang kedua. Ya, ini adalah sifat yang ketiga. Dan kalian juga boleh mengulang video ini biar kalian paham. Jika kalian belum paham, chat Bapak ya. Di WA-nya Bapak, kalian sudah tahu itu berapa. Oke? Selamat belajar anak-anak. Selanjutnya Bapak akan berikan kuis ke kalian. Selamat mengerjakan.